Halo teman-teman, nih jumpa lagi di seri Keindahan Agama. Dan kali ini kita akan membahas agama Katolik atau ajaran Katolik. Tentunya ini masuk ke dalam sub Nasrani yang adalah ajaran Katolik atau agama Katolik ya. Kristen Katolik atau Nasrani Katolik, pengikut Kristus Katolik. Jadi ajaran Katolik atau agama Katolik di Indonesia ini juga begitu indah ya. Tentunya sebagai pengikut Yesus, ajaran utamanya adalah kasih. Kasih itu dikatakan sebagai hukum yang terutama. Tetapi jadi Katolik ini punya pilar-pilar yang bagus sekali ya. Pertama-tama satu tuh sebenarnya ya dengan makna kecilnya ini adalah kesatuan dari gereja, dengan makna besarnya adalah melihat hadirat Tuhan di mana-mana, melihat Tuhan sebagai Esa, Tuhan yang Maha Esa. Esa itu artinya satu tunggal utuh, jadi holistik, satu tunggal utuh, melihat hadirat Tuhan di setiap wujud-wujud. Setiap fenomena dan momen adalah tanda hadirnya Tuhan. Sakramen itu tanda hadirnya Tuhan. Kemudian yang kedua kudus itu dalam arti dia ya kudus ya, memberkahi, dia mengingatkan orang tentang satu hadirat Tuhan, kerajaan Tuhan. Kemudian yang ketiga Katolik sendiri artinya umum atau universal. Jadi kalau indah sekali kalau kita interpretasikan dengan makna yang mendalam. Satu atau Esa atau melihat hadirat Tuhan di mana-mana, kudus, kemudian Katolik atau universal. Jadi sebenarnya yang mau ditunjuk kebenaran yang sejati itu kebenaran yang universal tentang hadirat Tuhan yang ada di mana-mana. Dan apostolik ini apostolik itu artinya selaras dengan semangat komunitas para rasul ya, disebutnya para guru di Katolik itu disebutnya nanti santo santa rasul, itu adalah ceritanya guru-gurunya gitu loh, ceritanya teladan-teladannya di gereja Katolik ini luar biasa ya, merupakan komunitas kudus gitu loh ceritanya, seperti kita di backup oleh para kudus, komunitas kudus yang banyak guru-guru tersebut sudah tidak berada di alam fisik ini lagi. Jadi ya satu atau Esa, kudus, universal, apostolik. Satu, kudus, Katolik, apostolik. Apostolik itu selaras dengan semangat para guru-guru di Katolik. Itu pilarnya. Nanti mewujud ke dalam berbagai ordo dan macam-macam ya. Nanti ada kalau di dalam pastoran itu ada Ignatius Loyola, itu yang mendirikan aliran-alirannya yang logik, kemudian semangatnya ini semangat berkarya. Dan ada Fransiskus Assisi, ada tokoh-tokoh yang intinya ini bisa melihat Tuhan di dalam setiap karya, di setiap aksi, di setiap momen demi momen. Tentunya itu meniru semangat dari Yesus itu sendiri yang adalah kasih. Yesus itu sendiri ya sebenarnya seseorang yang merealisasi kebenaran ini sampai begitu maksimalnya. Dan ya tentunya gereja Katolik itu memiliki up and down ya. Ada masa-masa di mana kurang baik, kemudian baik, kemudian baik, kurang baik, kemudian baik lagi, naik turun ya. Tapi banyak semangat tokoh-tokoh ini ya akhirnya membuat menurut saya gereja Katolik sekarang cukup baik.
bisa ada semangatnya yang adaptif, yang aktif, yang damai, dan lain sebagainya. Dan keindahannya ya sebenarnya ya kasih itu gitu, dan teladan. Khusus memang Katolik, dia meneladani apostolik itu. Apostolik itu ya para guru tadi. Nanti ada doa-doa untuk para guru-guru tersebut, ya. Bukan kita istilahnya itu berdevosi, bukan kita menyembah begitu kemudian, itu bukan, tapi kita meneladani, menginspirasi dari para guru itu gitu. Contoh guru yang sangat diteladani di Gereja Katolik adalah Bunda Maria. Nah, Bunda Maria atau ya Maria ini begitu ceritanya, ibunya Yesus itu begitu diteladani karena keikhlasan dan kepasrahan beliau, keberserahan beliau kepada Tuhan. Dan ya itu sangat luar biasa dan sangat indah, kemudian diresapilah melalui contoh-contoh para guru itu. Dan orang-orang yang menganut Katolik biasanya melakukan doa-doa seperti rosario. Itu doa-doa untuk menginspirasikan batin kita, menyatukan batin kita dengan inspirasi batin para guru apostolik tersebut, yaitu Bunda Maria. Dan nanti ada tradisi-tradisi dari berbagai macam. Keindahannya sendiri ya kasih, itu aliran kasih yang diwujudkan melalui keteladanan dari para guru, para teladan yang sentralisasi gitu oleh, ada badan ceritanya yang terlepas dari plus minusnya adalah ya memberikan satu wadah namanya gereja. Ini Katolik adalah perpanjangan dari Vatikan gitu. Vatikan, dan ceritanya adalah dari gereja yang telah lama, telah ada ini gitu. Menurut saya orang-orang yang berhasil mengolah batin menurut gereja Katolik adalah orang-orang yang nantinya bisa memiliki satu keberserahan. Moto-motonya akan seperti Tuhan yang menyelenggarakan. Dan ya ketika meninggal ya akan mendapat visi-visi atau rasa di batin bahwa para guru ini sudah memang menanti dan memberkahi dia, seperti Bunda Maria. Dan ya rata-rata tidak menggunakan kosakata guru ya, tapi bunda, karena ceritanya Bunda Maria ini inspirasi yang keibuan. Jadi bunda, sudah dinanti oleh bunda ya. Jadi seperti itu semangatnya, semangat senyum yang ikhlas dan berserah. Dan nanti para yang paling indah, yang juga indah di Katolik adalah mereka rata-rata menghayati semangat dari Yesus ini dengan semangat keperihan, kepedihan, penderitaannya itu sendiri. Tapi keperihan, penderitaannya ini ketika diselami, ada satu kegembiraan dan kekudusan yang indah mekar di dalam hati mereka. Nanti yang cukup ekstrim akan muncul di dalam tangan mereka, ada stigma. Stigmata ini adalah nanti tangannya akan bolong gitu ya, karena ini simbol realisasinya, tangannya bolong ceritanya. Sakitnya penderitaan dari Yesus ini terteladani, yang menyimbolkan penderitaan dan tantangan dunia ini. Tapi ketika menyelami penderitaan dan tantangan dunia ini, diselami malah ditemukan satu kekudusan, satu keberkahan, satu cinta kasih, welas asih yang mekar di hati. Nah itu kekuatannya itu. Makanya ya kalau kita lihat lagu-lagunya, meskipun banyak juga yang ceria, tapi banyak ratapan-ratapan yang ketika diselami itulah keindahannya. Dan ratapan-ratapan itu justru membuat kita bisa melihat matang hidup dengan mata yang cukup melangkah dengan teguh, karena teladan-teladan
dari gereja Katolik itu adalah kokoh sekali di dalam mengolah penderitaan. Itu sih saya cukup juga menyukai dan mengapresiasi keindahan dari ajaran atau agama Katolik ini. Dan ya khususnya di Indonesia, agama Katolik begitu memeluk juga nilai-nilai kenegaraan dan lain sebagainya. Jadi gitulah keindahan agama Katolik. Dan ya kalau mau disimpelkan ya kasih gitu ya, kasih yang meratap, mengolah ratapan ini dengan satu pendalaman, dan dari pendalaman itu muncul berkah. Gitu kira-kira. Dan terima kasih sudah menyimak. Kita akan jumpa lagi di seri-seri berikutnya. Thank you.